Street and Community. Bersama kita akan memuji nama Tuhan. Saya yakin di mana kita berada, Tuhan selalu menyertai kita, penyertaan sempurna buat kita. Bagi teman-teman yang ingin menyampaikan doa, request doa bisa diklik, diketik di kolom yang sudah disediakan. Kita akan berdoa bersama karena kami percaya doa orang benar sangat besar kuasanya. Amin. Kesatuan hati kita mau memuji nama Tuhan, memberi hati untuk menyembah Tuhan. Kami siapkan hati kami, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Kau selalu Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Selalu di hidup kami Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut sebab kau
Ajaib perkasa perbuatanmu, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Sungguh ajaib kau Tuhan, sungguh ajaib kau Tuhan. Kami bersyukur punya nada yang seperti Engkau. Kau selalu menjadi penolong kami Tuhan. Kau selalu menjadi penghibur bagi kami. Terima kasih. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati ombak, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu lebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyang sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati ombak, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyang sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah
di sisiku. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Beri kemuliaan bagi Allah Tuhan. Sekarang kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita bersama. Yesus berkati. Shalom semuanya, I'm so blessed. Saya begitu berkati dengan PPW kita, penyembahan the worship team barusan. I just want to say before we start a special shout, satu seruan apresiasi untuk setiap teman-teman yang volunteer untuk menghasilkan online service ini. Wherever you are, mungkin Anda bukan bagian dari C3 2020, tapi Anda adalah bagian daripada kru yang menghasilkan online service yang bisa memberkati kita umatnya walaupun kita berada di rumah. I just want to say what a wonderful job, dan saya mau mengatakan bahwa thank you from the deepest of our heart pada semua volunteer yang sudah bersedia untuk berdiri di belakang layar, gak kelihatan, put in so much effort, kadang-kadang sleepless nights untuk menghasilkan suatu ibadah yang luar biasa untuk kita semua. Terima kasih wherever you are. Just want to say God bless you. Tuhan memperhitungkan semuanya. Amin. So kita akan mulai hari ini. Saya mau menjudulkan adalah heart overhead. Hati di atas kepala. Saya mau ambil dari Matius 5 ayat 20. Saya bacakan. Matius 5 ayat 20 mengatakan, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saya mau cantumkan satu kata, yaitu jika kehidupan keagamaanmu tidak lebih benar. Saudara, waktu kita mendengar kata orang Farisi dan orang Taurat, kita menjadi heran. Mengapa Yesus mengatakan jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar? Perlu dicatat bahwa kehidupan orang Farisi itu sangat luar biasa. Mereka berpendidikan tinggi rata-rata. Mereka bisa menghafal perjanjian lama, kitab Taurat mereka bisa hafal hukum-hukum keagamaan yang begitu banyak, mereka bisa hafal. Mereka rajin berdoa. Firman Tuhan mengatakan bahkan di sudut-sudut jalanan mereka berdoa, mereka berpuasa, mereka menunjukkan bahwa ini loh gue lagi puasa. Dan bahkan di rumah-rumah ibadah pun mereka memberikan persembahan-persembahan yang mungkin lebih besar daripada rata-rata. Tapi Yesus mengatakan bahwa jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar. Tuhan gak bilang jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik. There is a difference antara lebih benar dan lebih baik. Kita perhatikan murid-murid Yesus, semua nelayan, mungkin pendidikannya pas-pasan, penghasilannya pas-pasan. Bahkan seringkali waktu dalam perjalanan mereka bersama dengan Yesus, murid-murid dicela karena orang-orang Farisi dan ahli agama mengatakan, loh, kenapa murid-muridmu nggak berpuasa? Nah, dan pertanyaannya kalau dengan demikian, bagaimana? Apa maksud Yesus waktu Yesus mengatakan jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar? Saudara, saya mau usulkan beberapa hal supaya kehidupan keagamaan kita bisa lebih benar. Yang pertama adalah faith. Faith over
works. Ini yang pertama. Saudara, perlu kita ingat bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa kita diselamatkan bukan karena usaha kita, bukan karena pekerjaan kita, tapi murni karena iman kita dan kasih karunia Tuhan bagi hidup kita. Waktu kita percaya bahwa oleh kasih karunia, kita imani kita telah diselamatkan, maka kita jadi selamat. Tapi kita bisa lihat bahwa di dalam kehidupan keagamaan yang bersifat melakukan sesuatu, yang jadi buahnya adalah suatu kesombongan. Waktu kita berdoa lebih banyak, kita baca Alkitab lebih banyak, kita puasa harinya lebih banyak, kita memberi persembahan lebih banyak. Rasanya kita yang melakukan sesuatu. Dan akhirnya kita menjadi sombong. Dan bahkan kadang-kadang kita menjadi mempertanyakan, loh, saya baca Alkitab lebih banyak, saya doa lebih sering, kenapa Tuhan seakan-akan memberkati dia lebih daripada saya? You see, the key there, kenapa kita menjadi bertanya seperti itu? Karena kita merasa kita yang melakukan sesuatu. You see, independence, kemandirian terhadap Tuhan, kemandirian dari Tuhan, itu adalah satu dosa yang luar biasa. Karena kita menyatakan dengan kehidupan keagamaan kita yang lebih baik, bukan lebih benar, lebih baik, maka kita menjadi menyenangkan hati Tuhan. Tapi that's not true, karena firman Tuhan mengatakan karena iman kita menyukakan hati Tuhan. Apa sih perbedaannya? Perbedaannya adalah satu. Waktu kehidupan keagamaan kita mau lebih benar daripada ahli-ahli Farisi, maka kita harus menjadi tergantung secara sadar. Kita harus mengerti bahwa kita nggak bisa melakukan tanpa Tuhan, kita nggak bisa diselamatkan tanpa kasih karunia. Dan apapun yang kita alami hari ini, semuanya adalah kasih karunia. Kita belum melihat janji Tuhan bagi hidup kita, tapi kita sudah imani bahwa kita sudah menerima. Jadi seperti Abraham belum melihat, tapi dia sudah percaya. Oleh karena hal itulah, dia menjadi menyukakan hati Tuhan. Saudara, faith over works. Iman di atas pekerjaan kita. Waktu kita mengedepankan iman tersebut, maka kita menjadi lebih benar kehidupan keagamaan kita dibandingkan dengan orang-orang. Yang kedua, saya mau usulkan adalah proses over result. Yakobus 1 ayat 3 mengatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan satu apapun. Kalau kita ambil ini dan kita paraphrase, kita atur semua ulang, kita bisa konklusikan satu hal. Bahwa kalau kita tidak mau kekurangan hasilnya adalah tidak kekurangan, maka kita harus tahan uji prosesnya. Saya ulang, kalau kita mau tidak kekurangan hasilnya, maka kita harus tahan uji, yaitu prosesnya. Roma 5 ayat 3 mengatakan, dan bukan hanya itu saja, kita, kata Paulus, malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Lucu, bermegah dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudara, hari-hari ini siapa yang selalu memiliki pengharapan? Alasan saudara bisa memiliki pengharapan itu dan berpegang teguh adalah karena saudara pernah menjalani kesengsaraan. Suatu ujian mungkin, suatu pencobaan yang saudara rasanya, aduh, I cannot take it. Tapi mungkin karena lewat itu, sekarang di dalam situasi yang gonjang-ganjing, Anda masih bisa berkata, saya percaya bahwa Tuhan pasti menolong. Saya percaya janjinya iya dan amin. Saya percaya bersama dengan Tuhan, aku bisa melakukan segala sesuatu. Saudara, apa yang dikatakan oleh Paulus? Pengharapan, yaitu hasilnya, dihasilkan
karena sebuah proses yang disebut kesengsaraan. Pengharapan, kesengsaraan. Jadi saudara, bisa kita katakan bahwa untuk hidup keagamaan kita bisa lebih benar dibandingkan orang-orang ahli Taurat dan Farisi, maka kita harus mengerti the konsep mengenai proses over results. Satu survei yang dilakukan oleh Angela Duckworth, saudara bisa membaca buku ini atau research ini online, Angela Duckworth, dia mengatakan bahwa setelah disurvei anak-anak, jadi dia melakukan sebuah survei research yang jangka panjang. Anak-anak dari sekolah yang nilainya terbagus, yang nilainya terburuk, diambil semua. Lalu dia buat sampling dan dia tarik garisnya kira-kira 10-15 tahun kemudian. Setelah 10-15 tahun kemudian disurvei kembali. Dari jumlah anak-anak ini siapa saja yang berhasil. Dan melalui survei research yang sederhana, yang komprehensif ini, dia menemukan satu hal, yaitu kunci keberhasilan mereka yang berhasil di hari-hari kemudiannya, itu adalah mereka bukan yang tercerdas, bukan yang IQ-nya tertinggi, bukan yang rankingnya terhebat, bukan juga yang rankingnya terburuk, tapi ada satu catatan, yaitu mereka yang tahan uji proses. Merekalah yang kemungkinan terbesar untuk menjadi sukses, yaitu results. Jadi saudara, waktu kita mengerti hal ini, maka kehidupan keagamaan kita bisa menjadi lebih benar daripada ahli-ahli agama. Faith, memiliki iman, bukan usaha kemandirian kita daripada Tuhan. Proses yang kita megahkan diri, sombongkan diri atas proses, karena kita tahu hasilnya indah pada waktunya. Nah, yang ketiga mau saya usulkan, bagaimana kita bisa lebih benar, yaitu untuk kita mendahulukan love over discipline. Love over discipline. Markus 2 ayat 22, angka bagus saudara, 222. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian anggur itu akan mengoyakkan kantong itu sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Pertanyaan, dalam perikop anggur dan kantong anggur kita sering mendengar, yang mana yang lebih penting? Anggur atau kantong anggurnya? Coba renungkan sebentar saudara. Anggur atau kantong? Yuk kita baca lagi. Wahyu 2 ayat 2. Jadi ini semua saudara hafalnya mudah sekali. 222. Markus 2 ayat 22. Wahyu 2 ayat 2. So sederhana saudara. Semua angkanya 2. 2020, 2020. Ini 222. Ini firman Tuhan kepada gereja di Efesus. Aku tahu segala pekerjaanmu, kata Tuhan kepada gereja Efesus, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Engkau mencobai mereka yang menyebut diri mereka rasul, tapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Jadi mereka ini gereja Efesus kerja keras. Kedua, mereka gak menerima sembarang orang yang mengaku sebagai rasul. Diuji saudara semuanya. Ketiga, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Sabar di dalam setiap penderitaan. Dan engkau tidak mengenal lelah. Seperti kru online service yang siang, pagi, malam mengerjakan online service. Gak kenal lelah saudara. I mean, think about it. Berapa daripada saudara ingin punya teman sahabat seperti ini yang luar biasa? Lalu ayat 4 mengatakan, namun demikian, kata Tuhan, aku mencela engkau. Wah, ini sesuatu yang mengejutkan. Orang yang tekun, jerih payah, tidak sabar terhadap kejahatan, selalu sabar dalam penderitaan, tidak mengenal lelah saudara. Orang yang seperti ini ditegur, kata Tuhan, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah,
betapa dalamnya engkau telah jatuh. Wah, saudara, dengan dilakukan itu semua, Tuhan mengatakan betapa dalamnya engkau telah jatuh. Dengan orang Farisi telah melakukan semuanya itu, firman Tuhan mengatakan itu semua baik, tapi tidak benar. Firman Tuhan lanjut katakan, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Apa saudara yang dicari oleh Tuhan? Ya, Tuhan memuji kerja kerasnya, Tuhan memuji ketekunannya, Tuhan menguji ketidaksabaran mereka terhadap hal-hal yang jahat. Tapi itu semua baik di mata Tuhan. Namun Tuhan mengatakan bertobatlah, kembali ke hal yang semula. Saudara, apa hal yang semula? Sometimes we need to take this time and think about it. Apa yang menjadi hal yang semula? Mungkin kita pelayanannya luar biasa seperti gereja Efesus. Mungkin hidup keagamaan kita, ibadah kita kepada Tuhan, dedikasi kita kepada Tuhan luar biasa seperti orang-orang Farisi. Tapi pertanyaannya, apakah kita masih memiliki, masih melakukan hal yang semula yang kita lakukan? Waktu kita bicara mengenai hal yang semula, I believe bahwa Tuhan mengatakan bahwa semula itu bicara mengenai passion, your love. Saya ingat pertama kali saya bertobat, mengenal Tuhan umur 15 tahun. Saya ingat I wake up, saya sengaja bangun jam 4 pagi untuk membaca firman Tuhan sebelum saya pergi ke sekolah. If I think about it now, kalau saya pikirkan tentang hal tersebut sekarang, saya menjadi amazed karena I don't do that anymore hari-hari ini. Dengan segala macam alasan yang saya buat, saya nggak pernah bangun jam 4 pagi untuk baca firman Tuhan. Itu adalah hal-hal yang dikatakan Tuhan adalah semula. First love. Bagaimana kita hari-hari ini pertama kali kita mengenal Tuhan, saya melayani Tuhan, langsung saya maju dan minta melayani Tuhan. Apakah kita masih seperti itu hari-hari ini? Kalau ke gereja ibadah kita udah siap and on time, 10 menit sebelum ibadah mulai kita sudah datang. We're so excited untuk mendengar firman Tuhan. So excited to come into the presence of God. Saudara, orang-orang Farisi dan ahli-ahli agama melakukan semuanya. But untuk menjadi lebih benar, what they are missing adalah their heart. Mereka 100% in the head, but they are zero in the heart. Saudara, waktu kita, Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, hidup kita lebih benar. Tuhan gak minta saudara dan saya melakukan hal lebih banyak. But God wants to check your heart and my heart. Saudara, karena waktu kita mengerti sumber mata airnya itu jernih, maka sungai itu pasti jernih. Tidak mungkin sumber airnya jernih, sungainya itu kotor. Heart over head. Apa yang menjadi semula? Heart over head. Saya yakin saudara dan saya pernah mendengar presentasi-presentasi yang sering dilontarkan. Ada orang-orang yang bisa mempersiapkan materi presentasi itu luar biasa bagus sekali. Tapi kenapa ya kita mendengarkan dia itu begitu boring, begitu bosan? And yet ada orang-orang yang bisa mempresentasikan sesuatu dengan begitu sederhana. Bahkan mungkin nggak ada PowerPoint. Mungkin saudara perlu sekali-sekali mendengar orang-orang yang startup, yang punya suatu ide, yang punya suatu konsep, dan dia ingin mencari dana. Anda coba duduk dan dengarkan kalau saudara punya kesempatan. Ada yang bagus sekali, datanya bagus, statistiknya bagus, semuanya indah. Tapi rasanya biasa aja tuh. Tapi ada orang yang sederhana, datang, dan dia bercerita. And you capture something. What is it that you capture? Apakah sesuatu itu yang saudara tangkap yang membedakan orang ini dengan orang yang lain? Bukan materi yang lebih bagus saudara, but it's the heart. I believe a good pitch, suatu pitching yang terbaik adalah pitching with the heart. Yang dia pitch bukan konten, materi, isi daripada presentasinya, tapi yang dia tumpahkan ke atas meja itu adalah hatinya. Yang dia sampaikan kepada saudara dan saya adalah hatinya. Saudara, Yesus gak melakukan, mungkin hanya melakukan sekian mujizat. Bukannya melakukan ribuan jutaan mujizat selama pelayanannya.
Tapi you can see dalam setiap pelayanannya, setiap perkataannya, you can see the Father's heart. And that's what capture you and me. Dan hari ini bagaimana kita bisa lebih benar daripada ahli agama dan ahli Taurat. Saudara, it's your heart. Let God capture your heart. Saudara, hari ini I want to challenge you. Saya mau tantang saudara di hari ini tanggal 17 Mei. To give your heart, saudara, your heart back to Jesus. Give it back to Jesus. Saudara, mungkin kita nggak sadari, tapi selama periode 2 bulan work from home, kita nggak beraktivitas, nggak ke gereja, mungkin kita nggak ke connect group. Maybe we don't realize it, but we are losing our heart for God. Secara perlahan tapi pasti kita menjadi lebih jauh. Hati kita bisa menjadi dingin selama masa karantina ini. Atau mungkin selama ini hati kita menjadi pahit karena ranting-ranting kita sedang dibersihkan oleh Tuhan melalui perjalanan kehidupan kita. Mungkin dalam pelayanan saudara Anda sudah masuk pelayanan, tapi dibersihkan oleh Tuhan. Firman Tuhan mengatakan yang dibersihkan itulah yang akan berbuah-buah. Tapi saudara menjadi pahit, rasanya pelayanan capek lah. Pelayanan tapi mulutnya begitu, pelayanan tapi emosinya begitu, pelayanan tapi sikapnya begitu. Then you become so bitter and you say, udahlah, enough. Saya akan tetap baca firman Tuhan, saya akan tetap berpuasa, saya akan tetap memberi persembahan, but my heart, no way. Saudara, love over discipline. Anggur yang di dalam saudara itu lebih penting daripada kulit. Saudara, I challenge you to give your heart back to Jesus. Mungkin hari-hari ini kita kehilangan pengharapan yang mula-mula. Saya ingat pertama kali kita bertobat ketemu dengan Tuhan Yesus. Semua bisa dilakukan. Yes. Tapi hari-hari ini udahlah. Gak usah pengharapan. Realistis aja. Yang gak mungkin. Situasi seperti ini bagaimana kita? Teman-teman sekalian. Heart over head. Heart to Christ. Hari ini saudara, saya mau katakan, give your heart. Serahkan kembali kepada Yesus hari ini. Dan dia gak akan mengecewakan saudara. Dan kehidupanmu, keagamaanmu akan menjadi lebih benar. Ibadahmu menyukakan, menyenangkan hati Tuhan. Amin saudara. Heart over head. Love over discipline. Process over result, faith over works. Let us pray. Tuhan, kami berdoa Tuhan hari ini. Terima kasih untuk ibadah ini. Berdoa untuk teman-teman semua, wherever you are, penonton ibadah ini. Berdoa Tuhan, biar sungguh as we reflect, bercermin atas diri kami mengenai situasi ini. Seperti yang kau katakan kepada Efesus. Biar Tuhan hari ini we want to give our heart back. Saudara, this is a good time. We want to pray for you. Saudara, tombol prayer request. We want to pray for you. Mungkin saudara belum pernah menerima Yesus sebagai juru selamat. This is a good time. Give your heart to Jesus. Anda bisa klik di tombol I want to accept Jesus in my life. Dan biarkan pendoa kami berdoa bagi saudara. Terima Yesus hari ini dan ada pengharapan dalam Yesus. Kedua, mungkin saudara mengatakan, saya rasanya udah capek, enak begini, gak usah gereja, ibadah kapan aja suka, gak usah baca Alkitab. Saudara, jangan menjadi dingin. Tapi biarlah hati kita terus menyala-nyala, hati kita terus hangat bagi Tuhan, hati kita terus menjadi panas bagi Tuhan. Saudara, this is a good time. Atau mungkin yang ketiga, saudara mengatakan, saya sudah melakukan itu semua. Cuma saya nggak yakin bahwa saya akan selamat. Why don't you pray with us? Berdoa bersama-sama dengan kita. Ayo kita semua sama-sama berdoa. Bapak, terima kasih. Aku mau menyerahkan hidupku kepada Tuhan. Hatiku sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan jadi raja dan Tuhan atas hidupku. Tuhan, aku berdoa Tuhan, biarlah Tuhan hatiku ini menyala-nyala, rohku menyala-nyala, jiwaku menyala-nyala untuk Tuhan. Setiap hari. Biar pengharapan itu selalu ada, selalu teguh dalam hidup. Tuhan,
percaya firman-Mu yang mengatakan, karena kasih karunia di dalam iman percaya kami diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih. Biarlah Tuhan berkat-Mu dicurahkan atas setiap anak-anak-Mu. Di tengah situasi yang seperti ini kami percaya pengharapan kami gak sia-sia. Tidak akan Tuhan curangi. Dan Tuhan seperti Engkau berfirman kepada Lazarus, Kamal, keluarlah. Demikianlah juga Tuhan, kami akan keluar dari situasi ini menjadi juara, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Damai sejahtera-Mu, sukacita menyertai kami semua. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara, kalau saudara berdoa seperti itu, saya mau katakan congratulations. Dan kita we want to know you better. Would you click? Kita mau mengenal saudara lebih baik. Bolehkah saudara mengklik, memencet tombol prayer request atau I've accepted Jesus, supaya kami bisa melayani saudara lebih lanjut. Terima kasih. God bless you. We love you. We miss all of you. Dan we're believing for all of you. Pengharapan dalam Yesus selalu ya dan amin. God bless you.